Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang Ikil TV. Nah, ini dia. Gue sekarang buat video permintaan yang banyak banget di DM gue. Gue heran juga beberapa hari ini, bahkan beberapa minggu ini tuh banyak yang komen di video-video gue. Komen di foto gue di Instagram. Terus ada yang nge-DM juga. Bang, tolong review dong Ciremai 45 plus 5 ini dari mereknya Kotrek, tas gunung ini. 45 plus 5 ya. Nah, karena stok gue lagi gak ada, di gue lagi kosong, akhirnya gue belanja online lah untuk si Kotrek ini. Sebelum gue memutuskan belanja ya gue riset juga apakah ini worth it nantinya, apa bisa gue gunakan ke gunung dengan kriteria gue, dengan postur gue segala macam ya. Dengan torso badan gue ya, akhirnya setelah gue lihat-lihat review-reviewnya di Google ya, akhirnya gue sikat juga belanja online. Karena memang di YouTube itu belum ada yang khusus mereview untuk Kotrek Ciremai plus 5 ini. Maka banyak banget, wajar banget banyak yang nge-DM ke gue, Bang review lah untuk Ciremai 45 plus 5 ini. Nah, karena gue belanjanya online, akhirnya gue belanja di Lazada, di online shop favorit gue. Karena di Lazada itu gue bisa memakai fitur COD sih lebih tepatnya. Jadi kadang ketika gue nggak punya saldo di ATM ya gue belanjanya COD aja. Gue bayar ketika kurir udah nyampe, ya gue bayar cash ke kurir aja. Itu kelebihannya sih, gue demen di fitur COD itu. Terus di Lazada kalau emang suka, sekarang lagi ada promo Lazada Big Sale. Lu bisa belanja bebas, lu bisa belanja produk berkualitas semaumu ke semua kebutuhan lu lah. Jadi emang lagi diskon sampai dengan 99%. Gue udah cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, jadi lu sikat aja. Dan gue cantumin beberapa link sebenarnya. Untuk link ini khusus, terus untuk link ada beberapa tas gunung itu yang diskonnya lagi sampai 99% juga ya, lu tinggal pilih lah sesuka lu dengan sesuai budget juga. Terus di Lazada itu gue jamin sih produknya itu 100% original. Karena memang ada beberapa produsen gede, entah itu brand outdoor atau outfit-outfit yang lainnya, brand-brand besar itu mempunyai akun official di Lazada. Jadi ketika lo beli di akun officialnya, pasti barangnya itu 100% original. Ya udahlah, sikatlah. Klik aja link deskripsi di bawah ini. Oke, lanjut aja lah ke tasnya. Ini adalah tas Kotrek 45 plus 5 liter. Biasanya sebelum gue milih carrier itu, sebelum gue memutuskan untuk beli, ada beberapa step. Yang pertama ya tentunya budgetnya dulu. Untuk yang pertama gue harus tahu budget juga berapa. Terus yang kedua itu kapasitas. Karena kapasitas ini berbanding lurus dengan durasi perjalanan. Kalau biasanya lu milih di 30-50 liter untuk kapasitasnya, itu tuh biasanya di durasi perjalanan 1-3 hari. Kalau gua biasanya. Terus kalau lu emang milih dari kapasitas 55 liter sampai 70 atau 75, itu biasanya untuk bisa sampai 1 minggu. Nah, terus yang ketiga kalau emang lu di atas 75 sampai 80 sampai 80 90 liter itu biasanya gue sih perjalanan 1 sampai 2 minggu. Jadi emang kapasitas itu lu harus berbanding lurus dengan perjalanan yang akan lu tempuh. Terus kemudian torso juga harus lu ukur juga. Banyak sih sebenarnya untuk tahap-tahap memilih carrier. Cuman gue sekarang spesifik akan membahas carrier Kotrek Ciremai 45 plus 5 ini. Kotrek Adventure si seri Ciremai 45 plus 5 ini tuh memakai bahan, pas gue baca bahannya itu memakai bahan nylon Dainir Combine Cordura. Jadi di teksturnya itu ngebentuk hexagon ya. Jadi emang ada segi 6 gitu, kayak madu gitu model-modelnya. Untuk teksturnya tuh dari warna-warna hijau ini. Terus di combine dengan Cordura di sini. Cuman gua rasa sih ini pas gua pegang sih kayaknya bahannya tuh lebih ringan. Dan di sini ada tekstur-tekstur apa ya, ripstop gitu, bahan-bahan ripstop gitu, kotak-kotak gitu. Pokoknya biasanya untuk carrier-carrier yang di bagian utamanya ini memakai bahan nylon polyester atau nylon aja. Nah di bagian ornamen warna gelapnya ini biasanya memakai bahan yang tebal. Dan gue agak kurang suka itu. Nah ini kebetulan memang memakai bahan yang ringan juga. Jadi untuk bahan yang utama sama bahan yang di pinggirnya ini tuh nggak terlalu beda gitu. Bahannya tuh bener-bener sama-sama berbahan ringan. Jadi untuk carrier ini nggak terlalu berat lah ketika lu bawa pendakian. Dengan beban barang yang sudah lumayan agak berat, si bahan ini tuh tidak menambah beban pada punggung kita nantinya. Oke, terus untuk bahan sih itu, untuk bahannya gue suka banget karena emang ringan. Terus di bagian kita sekarang ngomongin fitur-fiturnya dulu aja. Untuk fitur paling atas di sini ada top lid.
Ini top lid nih, umum sih kalau top lid. Jadi lu bisa nyimpan barang-barang yang sekiranya dikeluarkan ketika keadaan darurat, mungkin flysheet atau raincoat atau P3K atau emergency blanket, apapun itu yang sekiranya diperlukan ketika keadaan darurat untuk si top lid ini. Terus di bagian atas ada tempat untuk matras juga di sini nih. Tuh. Jadi untuk matras tuh ada beberapa pilihan, lu simpennya mau di mana. Nah, di sini ada tempat untuk matras, jadi lu tinggal pasang gini aja sih. Jadi si diameter talinya pun emang disesuaikan dengan matras pada umumnya di Indonesia. Kan biasanya kita pakai matras yang busa kayak gini ya. Jadi si matrasnya di atas. Emang agak aneh sih, cuman emang ini buat pilihan aja. Ya lu tergantung lu, biasanya kan ada beberapa pendaki yang memakai matras itu di dalam untuk ngebentuk si carrier-nya. Terus ada juga matras yang di bawah sini. Terus ada juga yang pengguna matras itu nyimpannya di pinggir sini, terserah sih. Cuman ini nilai plusnya dia menyediakan penyimpanan matras itu tambahan satu lagi itu di atas. Terserah lu mau pemakaiannya kayak gimana. Kan packing carrier tiap orang tuh beda-beda. Terus gua akan beralih ke bagian pinggir dulu. Nah, di bagian pinggir sini tuh ada tali kompresi nih, di sini. Ada 2 tali kompresi, yaitu di atas sama di bagian bawah. Ini umum juga, memang kadang-kadang orang-orang tuh menyimpan matras tuh di bagian pinggir, ataupun untuk ketika packagingnya itu mulai kembung, atau kayak gini, kembung kayak gini nih. Ini kan sebenarnya dalamnya tuh balon. Jadi untuk di-press lebih slim lagi ya, pakai tali kompresi kayak gini. Memang fungsinya tuh untuk mengencangkan bagian pinggir pada carrier, ataupun ada yang bisa menggunakan untuk matras di sini. Tapi gua rata-rata sih pakai matras atau enggak pakai frame tenda, karena gua ketika bawa tenda ke gunung itu rata-rata si frame-nya itu disimpan di luar, dan untuk flysheet dan innernya disimpan di bagian dalam. Terus yang unik di sini nih, di bagian untuk penyimpanan botol minumnya ternyata ditambah lagi sama tali kompresi. Biasanya tuh tali kompresi itu di sebelah sini nih, tapi ini di pada bagian side pocketnya. Asumsi gue sih biasanya untuk ini tuh nggak dia semerta-merta untuk nyimpan di sini, tapi ada fungsinya juga. Ketika karet ini nih, karet elastis ini berusia 1 sampai 2 tahun atau lama gitu, biasanya kan kalau karet elastis ini akan berkurang untuk konsistensi dari si elastisitas si karetnya. Makanya ketika menyimpan botol minum di sini akan tidak terlalu ngepres. Jadi dipres oleh tali kompresi ini. Itu sih yang gue lihat untuk detail untuk jangka panjangnya si tali kompresi ini ternyata nggak sia-sia untuk disimpan di sini. Membantu juga untuk penyimpanan barang pada side pocket di pinggir sini. Bagian atasnya ada tempat lubang untuk keluarnya si selang water bladder. Jadi keluar dari sini terus dipasang ke bagian si solder strap dari carrier ini. Ntar gue jelasin di belakang. Oke, itu terus di bagian kanannya tuh sama aja ada tali kompresi, cuman yang ada tambahan di sini nih. Karena di bagian tengah sini tidak ada front pocket, nggak ada pocket tambahan di depan, jadi dipindahkan ke bagian kanan sini. Di sini tuh ada pocket rahasia. Kalau di tali kompresi ini sama aja fungsinya kayak tadi udah gue jelasin. Terus di sini ada yang unik dan tambahannya, ada pocket untuk penyimpanan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan ketika darurat. Sama seperti top lid tadi sebenarnya. Jadi emang fungsi pocket-pocket pada carrier itu yang berada di luar itu fungsinya itu ketika barang-barang itu diperlukan ketika keadaan darurat. Bisa kalian simpan headlamp di sini atau P3K atau emergency blanket, apapun itu yang barang-barangnya diperlukan ketika keadaan darurat. Menurut gue sih ini sangat-sangat berguna karena di sini tidak ada pocket sama sekali. Oke, jadi gue beralih ke bagian fitur easy access. Di sini sih umum ya. Di sini ada tempat untuk pengambilan si sleeping bag sih, biasanya para pendaki itu nyimpen sleeping bag di sini. Jadi kita lihat. Nah, di sini sih lumayan luas juga. Umum lah untuk ukuran sleeping bag emang kayak gini, segini untuk ukurannya. Terus di bagian dalamnya ada ada kain pembatas. Jadi kain pembatas ini tuh bisa lu fungsikan atau bisa tidak difungsikan mulu. Karena ada beberapa pendaki kan untuk matras itu disimpan di dalam. Kalau emang matras lu disimpan di dalam ya ini dibuka aja untuk resleting ininya. Tapi kalau emang lu matras di luar ya enaknya sih dipisahin. Untuk barang-barang yang untuk tidur sih di bawah aja. Tapi untuk barang-barang masak mungkin untuk baju-baju lu di atas aja. Jadi ada pembatas, nggak acak-acakan lah. Umum sih kalau fitur ini. Terus di sini ada
tali untuk matras juga bisa nih. Kebanyakan matras disimpan di sini nih. Terus ada bagian atasnya. Ini fitur easy access juga. Selain di bawah dan di atas, carrier ini tuh ada 3 alternatif pengambilan barang. Untuk bagian atas, untuk bagian bawah tadi, terus dan bagian tengah. Jadi model-modelnya kayak koper ya. Sebenarnya fitur ini tuh udah banyak digunakan di carrier-carrier. Kayak carrier Dutter, kayak carrier Osprey juga udah ada yang pakai fitur-fitur kayak gini. Cuman untuk Kotrek sih gua ya salut lah untuk brand lokal memakai fitur-fitur kayak gini. Nah, di sini tuh ada balon. Kok balon sih? Jadi emang ketika lo ingin mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam, lu nggak mengambilnya dari atas dulu gitu. Jadi bagian-bagian barang-barang yang berada di bagian tengah ya lu bisa diambil dari depan sini. Jadi emang lu harus pinter packing lagi sih untuk carrier-carrier ini. Jadi sekiranya barang-barang yang dibutuhkan diambil dari bawah, ya lu simpen di sini. Terus dari atas di sini. Terus dari depan barang-barang apa nih yang sekiranya nanti wah darurat gua keluarin nih, ya disimpan bagian di sini. Ya apapun itu barangnya entah flash atau apapun, yang penting lu harus tahu manajemen tas lu juga sih, pengambilannya dari mana dan posisi barangnya ada di mana. Untuk easy access itu sih, untuk fitur-fitur alternatif pengambilan barang di dalam ada 3 tadi yang gue udah jelasin. Terus di sini ada beberapa tali yang menyimpan lubang-lubang di sini. Biasanya sih ini untuk aksesoris aja, untuk gelas-gelas yang karabiner mungkin simpen di sini, atau untuk ya barang-barang yang sekiranya bisa digantung di sini ya. Ini mempercantik carrier kalian sih, tapi ini juga berguna ketika menyimpan barang-barang. Terus ada juga 2 tempat tali trekking pull. Nih, tali trekking pull. Cuman emang ada dijadiin minus sama gua kalau untuk tempat trekking pull ini. Untuk tempat trekking pull ini agak kurang serk gua gitu ya. Oke, kita coba aja. Ini gua untuk masang trekking pull. Jadi ada 2 lubang sebenarnya di sini nih. Gue nggak tahu juga lubang yang digunakan yang mana, tapi gue coba lubang yang tengah dulu. Kalau pakai trekking pull ada 2 tali di sini. Biasanya sih gue dilipat bagian sininya nih biar nggak jatuh. Nah gitu. Terus pasang di tali yang paling dalam dulu. Oke, nah ini tuh sebenarnya ada strap juga untuk mengencangkan ini. Lu tinggal masukin sini. Tapi yang gue bingung tuh ketika lu simpen sini tuh velcro yang ininya udah habis, jadi nggak bisa ditempel. Ketika lu tempel paling ujung pun tetap kendor di sini nih. Makanya gue bingung juga untuk penempelannya kayak gimana untuk trekking pull ini. Tapi mungkin ada yang tahu untuk penggunaan tali trekking pull ini. Mungkin gue kurang riset juga ya, komen aja di bawah kalau emang yang tahu. Cuman tadi gue akal-akalin, akhirnya gue untuk biar trekking pull ini kencang ya gue lipat 2 kali ke sini. Lipat ke sini nih, ke pinggir sini. Akhirnya si velcro ini nyisa nih. Nyisa 1, akhirnya kencang juga kayak gini. Bisa kalau kayak gini ya lu akal-akalin aja. Cuman gue kurang serk aja untuk tali trekking pull ini, mending yang pakai bahan-bahan elastis aja. Ya gue jadiin salah satu kekurangan di carrier ini. Tapi ya kayaknya sih lebih banyak untuk kelebihannya untuk carrier ini. Kayaknya sih cukup sih untuk fiturnya. Tadi udah gue jelasin juga. Di sini tuh dia punya 3 akses untuk mengambil barang-barang yang posisinya di dalam. Terus ada tempat trekking pull juga yang tadi gue rasa itu adalah sebuah minus. Terus ada di kelebihan di sini juga tali kompresi. Terus ada kelebihan dari pocket figure juga. Ya cukup sih kalau menurut gue. Gue ngerasa cukup dengan uang yang gue keluarin. Ini untuk fitur-fiturnya cukup banget. Terus kita beralih ke bagian belakang. Ini masih ada harganya teh. Iya. Kalau harga 700 ribuan lah. Lu cek aja deskripsi di bawah. Nah ini tuh untuk bagian belakangnya dia pakai back system tuh airflow sih. Dia menggunakan back system yang jaring kayak gini nih. Sebetulnya ada kekurangan sama kelebihan juga. Di back system jaring ini tuh nggak sempurna banget, terus si back system busah juga nggak sempurna banget. Menurut gua ada kelebihan sama kekurangan. Jadi untuk carrier yang mempunyai back system mesh kayak gini, pada bagian frame ini nih, frame dalam nih. Jadi perlu lu tahu juga untuk carrier yang mempunyai back system jaring kayak gini, untuk packingan barang-barang di dalam itu jangan terlalu padat, jangan terlalu dipaksain. Karena kenapa? Karena ketika lu maksain barang-barang yang dalam dengan back system kayak gini, si frame dalam ini nih akan melengkung ke depan. Nih.
Tuh, si frame itu akan melengkung ke depan. Jadi bukannya menegakkan punggung kita, tapi punggung kita akan ikut ini juga, ikut nggak nyaman juga karena frame-nya kedorong dengan barang-barang yang ada di dalam. Jadi si fungsi sirkulasi udaranya itu ya akan berkurang lah. Tapi emang kelebihannya untuk si back system jaring kayak gini jelas ketika lu pakai berjam-jam di atas gunung atau di kondisi panas, dia tidak menyimpan keringat. Punggung lu akan bener-bener nyaman karena udara tuh di kiri kanan tuh dihajar banget. Makanya ketika lu pakai back system kayak gini, ya lu perhatiin dengan bobot dan jumlah barang di dalam agar sirkulasi udaranya itu tetap lancar. Back system jaring kan emang memudahkan sirkulasi udara berjalan di belakang punggung kita. Jadi tidak menyimpan keringat di sini. Begitupun dengan back system yang busa full. Yang busa full itu lu bisa padetin barang-barang yang di dalam, tapi ketika lu berjalan di kondisi panas atau di pegunungan kayak gitu, itu akan menyimpan keringat. Keringat tuh akan mengendap di busa-busa ini. Jadi nggak ada udara yang masuk sehingga ya kalau emang kondisinya ya namanya pancaroba ya kalau di gunung-gunung Indonesia tuh ketika lu air keringat lu mengendap di sini ya salah satu penyebab hipotermia juga. Makanya harus diperhatikan di situ juga, harus diperhatikan lah untuk carrier di belakang itu. Ya itu sih ada kelebihan ada kekurangannya juga untuk back system sama untuk back system busa sama back system jaring. Cuman gue sekarang tuh lebih suka dengan back system yang airflow kayak gini karena emang nyaman aja sih menurut gue. Terus kalau busa di sini sih sama aja, kalau busanya umum. Untuk harga yang gue keluarkan ya gue mendapatkan busa yang oke lah, bisa gue pakai nih. Terus di sini ada tempat selang water bladder yang tadi gue bilang selangnya keluar lewat sini. Terus si ujungnya itu yang menempel ke mulut dicantol di sini, nanti tinggal diminum aja. Terus kita ke bagian bawahnya. Kelihatan nggak Bang? Nah, di bagian hip beltnya itu ada plus minusnya juga. Gue kasih tahu minusnya dulu. Di bagian sini nih, ini nggak ada pocket untuk si hip beltnya itu. Biasanya kan kita nyimpen makanan-makanan manis di sini nih, entah itu coklat atau madu, biasanya di side pocket sini. Itu sangat berguna banget. Tapi ini nggak ada pocket pada hip beltnya di sini nih. Plusnya di sini ada pengaturan hip belt. Ini tuh bukan sekedar tali. Jadi ini untuk mengatur lingkaran pada hip belt kalian. Ketika lu ingin lingkarannya kecil atau lingkarannya besar, lu tinggal atur dari sini aja. Tuh. Sama kiri kanan ada juga. Tuh, kiri kanan sama juga. Oke. Jadi emang ini detailnya diperhatiin sama Kotrek. Cuman emang mungkin dia nggak menyertakan pocket hip belt, tapi nggak apa-apa. Gue lebih suka bagian ininya karena emang kalau untuk handphone, untuk makanan manis gue lebih suka disimpan di waist bag sih. Jadi ini pakai carrier ini gue pakai waist bag juga, jadi barang-barang lebih aman. Bagian luar, bagian belakang udah, tinggal ke bagian dalam. Oke, nah carrier ini tuh kan 45+5. Jadi si plusnya itu bisa kalian gunakan di bagian atasnya sini nih. Karena carrier ini ada plusnya, +5 tuh rata-rata di sini nih. Jadi emang plus yang carrier yang mempunyai tambahan kapasitas ini enak juga sih. Jadi untuk 5 liternya mau lu gunakan atau enggak ya tinggal diatur di bagian atas sini. Cuman yang gue suka lagi di bagian belakang sini nih. Jadi ada tambahan untuk kainnya di sini, penutup kain. Jadi ketika si carrier ini lu pakai dengan kapasitas maksimal yang +5-nya itu, di bagian belakang sini lu nggak bakal botak banget gitu. Nggak bakal botak banget nih di sini karena ada penutup untuk tambahan kapasitas tadi. Ini jarang banget. Carrier lain tuh kadang nggak menyertakan kain-kain ini, tapi nggak semua, ada beberapa. Cuman untuk si Kotrek ini, gua acungi jempol, dia memberikan detail yang sangat berguna menurut gua. Jadi untuk carrier ini ketika dipakai dengan kapasitas yang full, si kain ini pun akan menutupi bagian belakangnya. Jadi keren banget menurut gue untuk detailnya. Jadi di sini ada 2 strap yang untuk tengah, terus strap untuk tambahan kapasitas. Kalau bagian dalam sih nggak ada yang wah ya umum aja. Nggak ada yang wah. Di sini kalau lu pegang di sini ada nanti kerasa ada frame. Terus di dalam ini ada tempat untuk water bladder. Itu aja sih kalau bagian dalam. Terus yang terakhir ada raincoat. Nah, di sini yang terakhir gue bahas, dia udah include rain cover. Jadi ketika lu ngeluarin duit untuk beli carrier ini, lu nggak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli rain cover. Rain covernya. Jadi ya aman lah. Perlu banget rain cover. Cukup sih kayaknya.
Buat kalian nih, udah gue bahas sedetail mungkin dari fitur-fiturnya. Tadi dari back system semuanya sampai dalam-dalam udah gue bahas. Jadi kalau emang lu suka dan nih buat lu yang kemarin minta di review tas ini, udah gue review. Dan tas itu kalau nggak salah tuh ada beberapa ukuran. Ini 45+5, terus ada yang 55+5. Terus kalau nggak salah ada yang di atas lagi. Cuman yang gue tahu sih 45+5 sama 55+5. Terus ada 3 warna. Ada warna hijau, ada warna merah, sama ada warna hitam. Ya lu tinggal pilih lah sesuai dengan selera lu. Ini bisa lu pakai di durasi perjalanan 1-3 hari. Karena kan ini 45+5 ya, ini cukup lah. Ini juga insya Allah gue bawa nanti ketika gue naik gunung, akhir tahun rencana gue ke gunung-gunung yang memerlukan waktu 1-3 hari lah, nggak lama-lama karena kerja. Oke, kalau lu suka dengan barang-barang ini ya lu cek aja. Gue saranin sih lu belanja online aja. Kalau untuk barang-barang kayak gini, gue udah cantumin link pembelanjaannya di bawah. Ya kalau lu mau belanja di Lazada, lagi ada diskon juga, bukan hanya tas-tas gunung, tapi barang apapun lu bisa beli di Lazada dengan diskon sampai 99% dan 100% produknya original. Karena di Lazada lagi ada promo Lazada Big Sale, lu bisa belanja apapun produk berkualitas semau lu. Oke, gitu aja sih. Kalau suka dengan konten-konten ini, lu like aja, lu share aja, mungkin temen lu suka, temen lu butuh. Ya kalau lu mau nanya-nanya, follow aja di Instagram gue di Bang IQ TV. Dan thank you banget. Saya buat di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.